Halo semuanya, saya Muhammad Al-Elsan. Hari ini kami akan membahas momen krusial dalam kedaulatan bangsa kita, yaitu Konferensi Meja Bundar atau KMB. Setelah proklamasi 1945, Belanda masih mencoba menguasai Indonesia melalui berbagai agresi militer. Namun, perlawanan gigih rakyat dan tekanan diplomatik internasional akhirnya memaksa Belanda duduk di meja perundingan. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. S. Muhammad Hatta, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseveen. Tujuan utama konferensi ini bukan lagi soal gencatan senjata, melainkan pengakuan kedaulatan Indonesia yang seutuhnya tanpa syarat. Ini adalah titik baik di mana perjuangan senjata mulai beralih sepenuhnya ke perjuangan diplomasi di kancah global demi mengakhiri konflik panjang antara Indonesia dan Kerajaan Belanda. Mengenai hasil kesepakatan KMB, perundingan ini berlangsung cukup alot, terutama menyangkut masalah utang dan status wilayah. Namun, pada akhirnya dicapai beberapa poin utama. Pertama, Belanda setuju untuk menyerahkan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Kedua, dibentuknya Uni Indonesia Belanda yang bersifat simbolis di bawah Ratu Belanda. Ketiga, mengenai masalah Irian Barat, kedua belah pihak sepakat akan merundingkan kembali dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Poin yang cukup berat bagi Indonesia adalah kesediaan kita untuk menanggung utang pemerintah Hindia Belanda. Meskipun terdapat pro dan kontra di dalam negeri, hasil KMB ini menjadi dasar hukum kuat bagi pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh mata internasional secara de jure. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan KMB, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi federasi yang dikenal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sistem ini berlaku pada 27 Desember 1949. Dalam struktur RIS, Indonesia terdiri dari beberapa negara bagian seperti Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan lainnya. Hal ini merupakan strategi Belanda untuk tetap menanamkan pengaruhnya melalui negara-negara moneka. Berdasarkan konstitusi RIS, Muhammad Hatta disingkat sebagai Perdana Menteri dan Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS. Meskipun kedaulatan telah di tangan, perubahan bentuk negara ini sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai dengan cita-cita proklamasi yang menginginkan negara kesatuan sehingga mencium dinamika politik baru di tanah air. Adalah tentang momen bersejarah penyerahan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan upacara penandatanganan pengakuan kedaulatan secara serentak di 2 tempat, yaitu di Istana Dam, Amsterdam, dan di Jakarta. Dengan ditandatanganinya naskah tersebut, berakhirlah masa penjajahan Belanda di bumi pertiwi secara resmi. Namun, perlu diingat bahwa bentuk negara federasi RIS tidak bertahan lama. Rakyat di berbagai daerah menuntut kembalinya ke bentuk negara kesatuan karena sistem federal dianggap memecah belah bangsa. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa KMB dan fase RIS ini mengajarkan kita bahwa kemerdekaan tidak hanya diraih dengan tumpah darah, tetapi juga dengan kecerdasan di meja diplomasi. La Habana.